Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Suara dari kelas 3B Sistem Informasi. Tugas ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan, di mana nantinya saya akan membahas tentang rasio-rasio yang ada pada saham ya di suatu aplikasi. Dan aplikasi yang akan saya gunakan ini adalah Stockbit ya. Oke, langsung saja kita ke Stockbit-nya. Nah, oke dia. Ini adalah salah satu platform ya, platform Stockbit-nya. Di sini saya juga sudah membuka rekening ya. Jadi kemarin sempat terkendala, cerita sedikit. Jadi kemarin sempat terkendala karena tidak bisa melihat terlalu lama ya rasio yang ada di saham BCA misalkan. Ya, kita tidak bisa melihat terlalu lama karena sebagai salah satu syaratnya kita harus membuka rekening. Jadi saya sempat kemarin buka rekening juga agar mendapatkan akses bebas ya, dari platform Stockbit ini. Oke, kita akan analisis saham apa ya hari ini? Mungkin dari BCA. Jadi kita akan buka dulu BCA ya. Oke, rasio yang akan kita analisis dari saham BCA di platform Stockbit ini adalah hanya bagian key state aja. Oke, di bagian key state ini ya. Di sini. Oke. Nah, jadi sebenarnya key state itu apa sih? Nah, si key state itu sebenarnya rangkuman rasio-rasio penting dari emiten yang terdaftar di bursa gitu. Jadi fitur ini dirancang buat mudahin kita dalam analisis secara fundamental ya, untuk saham dengan menyajikan data-data yang penting, dengan menampilkan tampilan yang informatif, gitu, yang rapi juga dan yang menarik juga. Nah, dengan adanya fitur Keystat ini, para investor dapat mengetahui valuasi perusahaan, alokasi kas, level-level utang, sampai pembagian dividen gitu. Nah, secara umum Keystat itu memberikan informasi tentang di sini ada current valuation ya, ada juga di bagian bawahnya terdapat per share, lalu ada juga solvency, manajemen effectiveness, lalu ada juga net income, revenue, lalu ada profitability ya, itu adalah tingkat keuntungan ya. Lalu ada juga growth, dividend, market rank ya. Nah, lalu di sebelah kanan sini yaitu income statement, balance sheet, cash flow statement, price performance, itu adalah eh apa ya? Istilah-istilah untuk laporan keuangan yang memberikan informasi rinci tentang pendapatan dan pengeluaran, kayak aset dan kewajiban, arus kas, ya, kinerja harga sahamnya juga, sama periode tertentu gitu. Jadi income statement itu kayak menunjukkan pendapatan dan biaya untuk menghitung laba bersih seperti itu gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke, mungkin kita bahas satu-satu dulu ya dari current valuation. Tadi kan saya sudah bahas nih, Keystat itu sebenarnya apa sih gitu. Sekarang kita masuk dulu nih ke current valuation ya. Jadi di sini dalam current valuation-nya ada banyak soal, ada current PE ratio, annualis ya. Sampai ada berapa nih? Ada 12 kalau tidak salah. Sampai PEG forward ya. Kita akan bahas satu. Yang pertama dulu, saya akan bahas pada bagian current PE ratio. Jadi, current PE ratio itu adalah penilaian saat ini dari sebuah perusahaan yang mencerminkan nilai pasar dari aset atau bisnisnya. Nah, di sebelah situ kan ada angkanya nih, 22,21 gitu. Jadi, sebenarnya angka itu menunjukkan bahwa harga saham saat ini berarti saya buat video ini di tanggal 10 ya, di tanggal 10 Desember. Jadi saat ini di tanggal 10 Desember ya, 22,21 kali lebih tinggi dari laba bersih per saham yang diharapkan. Oke, selanjutnya di bawahnya lagi ada current PE ratio TTM. Ya, di sini maksudnya adalah rasio antara harga saham saat ini dengan laba bersih per saham dalam 12 terakhir gitu. Jadi angka di sini 22,38 ini angkanya menunjukkan bahwa harga saham saat ini di tanggal 10 Desember yaitu 22,38
kali lebih tinggi dari laba bersih per saham yang telah dicapai. Kalau yang tadi yang diharapkan sekarang yang telah tercapai. Sekarang ada forward PE ratio. Di sini adalah rasio antara harga saham saat ini dengan laba bersih per saham yang diproyeksikan untuk 1 tahun ke depan berdasarkan konsensus analis. Nah, angka di sini maksudnya dari 20,36 itu maksudnya adalah angkanya menunjukkan bahwa harga saham saat ini yaitu 20,36 kali lebih tinggi dari laba bersih per saham yang diperkirakan. Nah, lalu ada lagi nih IHSG, PE ratio, TTM. Jadi rasio antara harga saham IHSG ya dengan laba bersih per saham IHSG dalam 12 bulan terakhir. Jadi angka di sini minus 3,35 ini menunjukkan bahwa harga saham IHSG lebih rendah daripada laba bersih per saham IHSG. Nah, angka negatif ini dapat disebabkan oleh laba bersih per saham IHSG yang negatif atau harga saham IHSG yang sangat rendah gitu. Lalu yang bawahnya lagi, earning yield. Sebentar, saya tandain deh ya supaya tidak bingung. Nah, sorry. Nah, earning yield ya, TTM dalam kurung TTM itu adalah rasio antara laba bersih per saham dalam 12 bulan terakhir dengan harga saham yang saat ini gitu. Jadi angka di sini 4,47% ini adalah menunjukkan bahwa laba bersih per saham yang diperoleh dari setiap rupiah yang diinvestasikan adalah sebesar 4,47%. Oke, sebentar kita hapus dulu. Lalu selanjutnya tadi sampai mana? Earning yield ya. Sekarang adalah current price to sell PTM ya. Yaitu adalah rasio antara harga saham saat ini dengan pendapatan per saham dalam 12 bulan terakhir ya. Jadi angka di sini 10,49 ini menunjukkan bahwa harga saham saat ini 10,49 kali lebih besar atau lebih tinggi ya, lebih tinggi dari pendapatan per saham. Oke, nextnya ada current price to book value. Itu adalah rasio antara harga saham sekarang dengan nilai buku per saham. Ya, jadi angka di sini menunjukkan bahwa harga saham saat ini 4,58 kali lebih tinggi dari nilai buku per sahamnya. Lalu selanjutnya current price to cash flow dalam kurung TTM ya adalah rasio antara harga saham saat ini dengan arus kas operasi per saham dalam 12 bulan terakhir. Jadi rata-rata di current valuation ini adalah 12 bulan terakhir ya. Nah, di sini angka di sini menunjukkan bahwa harga saham saat ini 17,51 lebih tinggi dari arus kas operasi per saham gitu. Selanjutnya ada current price to free cash flow dalam kurung TTM. Itu artinya adalah rasio antara harga saham sekarang nih dengan arus kas bebas per saham dalam 12 bulan terakhir. Nah, angka di sini menunjukkan bahwa harga saham saat ini 18,72 kali lebih tinggi dari arus kas bebas ya, free cash flow ya, arus kas bebas per sahamnya. Lalu bagian EV to EBIT dalam kurung TTM ya, di sini adalah rasio antara enterprise value dengan laba sebelum bunga dan pajak dalam 12 bulan terakhir. Nah, angka di sini 17,84 ini angkanya menunjukkan bahwa enterprise value 17,84 kali lebih tinggi dari laba sebelum bunga dan pajak. Jadi sebelum bunga dan pajak angkanya ini menunjukkan bahwa enterprise value-nya 17,84 kali lebih tinggi dari laba sebelum bunga dan pajak. Lalu ada EV to EBITDA
dalam kurung titik M. Di sini adalah artinya rasio antara enterprise value antara EV ya, enterprise value. Jadi EV itu singkatannya adalah enterprise value dengan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi dalam 12 bulan terakhir. Jadi bedanya kalau misalnya tadi EV to EBIT itu adalah enterprise value dengan laba sebelum bunga dan pajak aja gitu kan dalam 12 bulan terakhir. Ini tuh di EV to EBITDA ini sebelum bunga, sebelum pajak, sebelum depresiasi dan amortisasi dalam 12 bulan terakhir juga. Nah, angka di sini nunjukin kalau enterprise value 16,94 kali lebih tinggi dari laba sebelum bunga, sebelum pajak, sebelum depresiasi dan amortisasi. Oke, selanjutnya ada PAG ratio, yaitu rasio antara current PE ratio dengan pertumbuhan laba bersih per sahamnya. Nah, angka ini menunjukkan bahwa harga saham saat ini 0,77 kali, oh sorry, di sini bukan 0,77, di sini adalah 0,75 kali lebih tinggi dari pertumbuhan laba bersih per sahamnya. Jadi semakin rendah angka di sini, semakin murah valuasi saham tersebut. Selanjutnya PEG rasio 3-year ya. Di sini adalah rasio antara current PE ratio dengan pertumbuhan laba bersih per saham dalam 3 tahun terakhir. Jadi angka di sini nunjukin kalau harga saham sekarang ini minus 0,65 kali lebih rendah dari pertumbuhan laba bersih saham dalam 3 tahun terakhir gitu. Jadi angka negatif di sini nih dapat disebabkan oleh pertumbuhan laba bersih per saham yang negatif atau current PE ratio-nya yang sangat rendah. Lalu ada PAG forward ya. Di sini adalah rasio antara forward PE rasio dengan pertumbuhan laba bersih per saham yang diproyeksikan untuk 1 tahun ke depannya dan seperti apa berdasarkan konsensus analis ya, sorry. Nah, angka di sini nunjukin kalau harga saham sekarang itu 2,25 kali lebih tinggi dari pertumbuhan laba bersih per saham yang diperkirakan. Kurang lebih seperti itu untuk current valuation. Sebentar. Kita hapus dulu anonetnya ini supaya tidak terlalu bingung ya. Nah, kalau tadi itu arti dari current valuation itu adalah penilaian saat ini dari sebuah perusahaan yang mencerminkan nilai pasar dari aset atau bisnisnya. Kalau sekarang yang akan kita bahas adalah per share-nya, ini adalah istilah yang biasanya digunakan dalam konteks harga saham relatif terhadap pendapatan per saham atau nilai buku per sahamnya gitu. Oke, sebentar kita hapus lagi anonetnya. Oke, jadi per share ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 rasio di sini. Nah, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama dulu dari current EPS TTM ya di sini. Nah, ini dia. Itu adalah laba bersih per saham dalam 12 bulan terakhir ya. Jadi, laba bersih per saham dalam 12 terakhir nilainya adalah 391,1, sorry, maaf. Nah, selanjutnya ada current EPS annualized ya. Yaitu adalah laba bersih per saham yang diestimasi untuk 1 tahun ke depan nih. Jadi nilainya adalah 393,92. Selanjutnya ada revenue per share. Revenue per share ini adalah pendapatan saham dalam 12 bulan terakhir. Pendapatan saham dalam 12 bulan terakhir yaitu nilainya adalah 833,89. Sedangkan cash per share dalam kurung kuarter ya, itu adalah kas ya. Kas per saham pada kuartal terakhir nilainya adalah 121,98. Lalu kita hapus dulu anonetnya, sorry. Ya.
Sekarang kita lanjut di bagian current book ya. Current book value per share-nya ini. Di sini artinya adalah current book value per share, artinya nilai buku per saham yang ada saat ini, Nilainya adalah 1,912,40. Nah, ini adalah ukuran nilai perusahaan yang nunjukin berapa sih banyak aset bersih yang dimiliki perusahaan per sahamnya gitu. Jadi semakin tinggi angka angka ini, semakin besar juga nilai perusahaannya. Seperti itu. Selanjutnya ada free cash flow per share ya. Jadi free cash flow per share ini adalah arus kas bebas ya, free cash flow ya, sama seperti yang tadi nih, yang bagian ini ya, current price to free cash flow ya, arus kas bebas, yaitu maksudnya adalah arus kas operasi dikurangi dari belanja modal ya. Semakin tinggi angka 4 angka ini, yaitu sekarang adalah pada 10 Desember angkanya 4,467,40 ya. Jadi kalau semakin tinggi nilai ini, angka ini maksudnya semakin baik juga kinerja perusahaannya gitu. Oke, sekarang kita akan bahas ya, selanjutnya nih, ada solvensi ya. Nah, solvensi itu apa sih? Solvensi itu adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban angka panjangnya. Jadi di sini juga masih ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yang akan kita bahas ya. Pertama dulu dari current ratio quarter ya. Di sini artinya adalah rasio antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Jadi rasio ini nunjukin likuiditas perusahaan jangka pendek. Di sini saya kurang tahu juga kenapa tidak ada angkanya, belum riset lebih jauh lagi. Lalu kita next juga ke bawahnya nih, ada quick ratio quarter ya. Dia adalah rasio antara aset lancar dikurangin dengan persediaan kewajiban lancar. Di sini juga tidak ada angkanya. Lalu ada debt to equity ratio. Itu rasio antara total hutang dengan ekuitas ya. Jadi rasio ini nunjukin seberapa besar sih perusahaan berhutang dibandingkan dengan modal sendiri gitu. Di sini juga tidak tersedia angkanya. Lalu ada LT debt or equity. Di sini rasio antara hutang jangka panjang dengan ekuitas ya. Jadi rasio ini nunjukin seberapa besar sih perusahaan berhutang dalam jangka panjang gitu dibandingkan dengan modal sendiri. Di sini angkanya juga tidak tersedia ya. Lalu next lagi. Di sini total liabilities or equity. Artinya adalah rasio antara total kewajiban dengan ekuitas. Jadi rasio ini nunjukin berapa besar sih perusahaan berkewajiban dibandingkan dengan modalnya sendiri. Lalu ada total debt or total asset ya. Rasio ini antara total hutang dengan total aset ya, total utang, total debt, dan total aset. Jadi rasio ini nunjukin seberapa besar sih perusahaan berhutang dibandingkan asetnya. Jadi nunjukin seberapa besar sih perusahaan berhutang dibandingkan total asetnya gitu. Oke, selanjutnya adalah financial leverage ya, financial leverage di sini. Jadi rasio antara total aset dengan ekuitas. Rasio ini nunjukin seberapa besar sih perusahaan ini menggunakan modal sendiri untuk mendanai asetnya. Di sini nilai yang ditunjukkan adalah 5,86. Lalu selanjutnya ada interest coverage ya, yaitu rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Jadi di sini interest coverage ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar bunga hutangnya dari labanya. Lalu ada free cash flow. Free cash flow lagi ada arus kas bebas ya. Arus kas bebas artinya. Jadi free cash flow di sini di bagian solvensi ini maksudnya adalah arus kas bebas pada kuartal terakhir.
sama aja ya kayak di preset tadi ya, sama kayak di bagian atas tadi, current valuation. Nah, maksud free cash flow di solvency ini adalah arus kas bebas, arus kas operasi dikurangi dengan belanja modal gitu. Jadi arus kas bebas ini di sini nunjukin kalau kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas untuk membayar hutang, dividen, atau investasi lainnya. Yang terakhir adalah Altman Z-score ya. Altman Z-score ini yaitu skor yang mengukur kemungkinan perusahaan bakal bangkrut. Nah, skor ini dihitung dengan menggunakan rasio-rasio tertentu gitu. Jadi ada rumus-rumusnya lagi mungkin ya. Semakin tinggi skor ini ya, semakin tinggi skornya, semakin rendah kemungkinan perusahaan untuk bangkrut gitu. Oke, next ya, kita hapus lagi dulu nih ya, Anonetnya ya. Oke, tadi current valuation udah, per share udah, solvency juga udah. Selanjutnya adalah manajemen effectiveness ya. Manajemen effectiveness itu adalah kombinasi dari berbagai keterampilan dan sifat yang dapat membantu manajer dalam mengelola karyawan mereka secara lebih efektif lagi. Oke, di sini ada banyak banget ya yang perlu dibahas. Mungkin akan dibahas secara cepat ya, karena lumayan banyak juga di sini. Oke, pertama return on asset ya di sini nilainya adalah 3,49% ya di sini. Nah, maksudnya apa sih return on asset ini? Jadi rasio laba bersih dengan total aset. Jadi di sini nunjukin kalau kinerja perusahaan dari asetnya itu seperti apa sih. Nah, selanjutnya return on equity. Di sini rasio laba bersih dengan ekuitas maksudnya ya. Jadi maksudnya nunjukin angka di sini tuh nunjukin kinerja perusahaan dari modalnya sendiri. Lalu ada return on capital employed. Di sini maksudnya adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak ya, dengan modal yang digunakan. Jadi nilai di sini nunjukin bahwa nunjukin kalau kinerja perusahaan dari modal yang digunakan itu sebesar 4,36%. Lalu return on invested capital ya. Di sini artinya rasio laba operasi dengan modal yang diinvestasikan. Rasio di sini nunjukin kalau kinerja perusahaan dari modal yang diinvestasikan nilainya sebesar 20,85%. Lalu days sales outstanding quarter. Artinya adalah rasio piutang dengan pendapatan per harinya. Jadi rasio ini nunjukin bahwa rata-rata hari penagihan piutangnya. Di sini untuk nilainya sendiri tidak tampil ya. Lalu days inventory itu maksudnya adalah rasio persediaan dengan biaya barang jual per harinya. Jadi di sini nunjukin kalau rata-rata hari penjualan persediaan. Di sini tidak ada nilainya juga ya. Lalu selanjutnya days payables outstanding. Payables. Jadi maksudnya apa? Di sini tuh maksudnya adalah rasio utang dagang dengan pembelian harinya. Jadi di sini nunjukin kalau rata-rata hari pembayaran utang dagang. Tapi tidak ada nilainya juga ya. Di sini selanjutnya ada cash conversion cycle. Di sini artinya jadi rasio days sales ditambah dengan days inventory dikurangi dengan days payables outstanding ya. Jadi rasio days sales outstanding yang ini ya, yang sini. Lalu ditambah dengan days inventory ditambah dengan ini ya, ditambah lalu dikurangi dengan days payables outstanding. Nah, rasio di sini cash conversion cycle ini nunjukin kalau rata-rata hari konversi persediaan menjadi kas sebesar tidak ada nilainya juga di sini. Oke, selanjutnya adalah receivables turnover ya. Jadi maksudnya di sini adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya selama periode
periode kuartal ya. Jadi harusnya nilai di sini nunjukin berapa kali sih perusahaan dapat mengumpulkan saldo rata-rata piutangnya dalam satu kuartal ya. Selanjutnya ada aset turnover ya. Nah, maksudnya adalah rasio pendapatan dengan uh, rata-rata total aset ya. Rasio ini nunjukin efektivitas ya, maksudnya nunjukin efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan. Jadi nilai di sini 0,08 di sini menunjukkan efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan sumber pendapatan. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir inventory turnover ya. Jadi inventory turnover ini juga tidak memiliki nilai di sini, tidak tampil. Inventory turnover ini rasio dari biaya barang terjual dengan rasio rata-rata persediaan. Berarti nilai di sini harusnya menunjukkan frekuensi penjualan persediaan dalam satu tahunnya. Oke, kita next lagi. Kita hapus dulu anonetnya di sini. Oke, manajemen effectiveness ini sudah kita bahas. Selanjutnya kita eh, ke bagian atas lagi ya. Di sini ada yang namanya net income. Ya, bentar saya ganti dulu warnanya jadi warna merah. Oke, di sini ada net income ya. Lalu ada juga namanya revenue ya. Kita akan bahas dulu ya di bagian net income. Oke. Pertama, net income itu apa sih? Net income itu adalah laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari pendapatan dikurangi semua beban. Jadi baik beban pokok, penjualan, beban usaha, beban bunga, pajak dan beban lainnya juga. Nah, net profit ini dihitungnya pakai rumus itu. Jadi net profit ya. Kita oke. Kita gambarin NP aja deh. Net profit ya sama dengan EBIT lalu dikurangi beban bunga dikurangi juga pajak ya. Pajak. Oke. Seperti itu kurang lebih rumusnya. Jadi net profit itu adalah cara menghitungnya EBIT dikurangi beban bunga dikurangi beban pajak. Nah, net income ini atau laba bersih ya mengukur keuntungan bersih perusahaan gitu. Jadi umumnya perusahaan tuh membagi laba bersih menjadi dua bagian, yaitu laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali. Semakin tinggi nilai laba bersih, semakin baik juga perusahaan. Nah, jadi kalau kita mau melihat bagaimana perusahaan ini, kita lihat aja di bagian net income ini sama revenue ya. Itu ibaratnya analisis kasarnya gitu. Kita bisa aja langsung lihat bagian sininya. Nah, laba bersih ini digunakan untuk menghitung earning per share ya atau laba per saham. Yang pertama, kita melihat di sini ada period ya. Period ini adalah waktu yang digunakan untuk menghitung net income atau laba bersih perusahaan. Period ini biasanya dibagi menjadi kuartal atau quarter ya atau tahunan. Nah, period ini penting untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di sini periodnya itu adalah 2023, 2022, 2021. Jadi dalam jangka 3 tahun terakhir. Lalu di sini ada Q1, lalu ada Q2, lalu ada Q3, lalu ada Q4. Nah, Q1, Q2, Q3, Q4 ini adalah singkatan dari kuarter 1, kuarter 2 gitu ya. Nah, kuarter itu adalah periode waktu yang terdiri dari 3 bulan berturut-turut. Nah, dalam satu tahun ya. Kuarter 1 misalkan adalah bulan Januari, Februari, dan Maret. Ya, kuarter 1 Januari, Februari, Maret ya. Lalu kuarter 2 di sini April, Mei, Juni. Lalu kuarter 3 Juli, Agustus, dan September. Kuarter 4 Oktober, November, dan Desember. Nah, net income per quarter
adalah laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam satu kuarter gitu. Satu kuarternya tadi ya, kalau kuartal satu dalam 3 bulan berturut-turut gitu, dalam setahun. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya annualize. Ya, annualize ini adalah sebuah proses menghitung net income per tahun dengan mengalihkan ya, sorry, bukan mengalihkan, tapi mengalihkan net income per tahun, per quarter dengan 4 gitu. Nah, annualize juga digunakan untuk memperkirakan net income per tahun berdasarkan data yang tersedia dalam satu kuartal. Ya. Oke. Selanjutnya ada TTM Q3 di sini. Itu adalah singkatan dari trailing 12 month ya. TTM ini adalah periode waktu yang terdiri dari 12 bulan terakhir dari kuarter yang ditentukan. Selanjutnya di bawahnya sini ada most recent quarter ya. Most recent quarter adalah atau MRQ adalah kuartal fiskal yang paling baru terakhir gitu. Di sini yang paling baru terakhir berarti 30 September 2023. Selanjutnya ada market cap. Nah, nilai pasar total dari saham perusahaan yang beredar ya. Nilai pasar total dari saham yang beredar nilainya adalah segini. Lalu ada enterprise value ya, adalah ukuran nilai total perusahaan yang mencakup nilai saham, utang, dan kas ya. Jadi totalnya adalah segini. Lalu current share outstanding ya. Oh iya, disclaimer dulu mungkin ya, dari tadi mungkin belum disclaimer bahwa ini tuh ada B terus ya. Di sini tuh adalah nilainya itu adalah mata uang rupiah. Jadi ini mungkin kalau misalnya dibaca adalah 1,0,78 triliun ya. Jadi adalah triliun. Jadi kalau misalkan current share outstanding ini adalah jumlah total saham perusahaan yang sudah go public dan beredar di masyarakat, nilainya sekitar 123,28 triliun gitu. Nah, oke. Berdasarkan tadi nih, kita bahas ulang mungkin ya bagian Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Di sini kan dalam periode 2023, periode 2022, periode 2021. Q1 ini adalah tadi Januari, Februari, Maret ya. Jadi pada tahun 2021 nilainya adalah 7.040, lalu naik ya jadi 8.000, naik lagi jadi 11.000. Nah, di sini mengalami kenaikan. Lalu kita lihat pada kuartal kedua dari tahun 2021 ya, analisisnya ada dari 7.000 naik nih jadi 9.000, naik juga jadi 12.000 ya. Lalu Q3 dari 2021 dari 8.000 naik 10.000 ya kan. Sekarang jadi 12.000. Naik dong berarti artinya. Sekarang kuartal 4. Nah, kuartal 4 kan berarti hitungannya dari Oktober, November, dan Desember. Nah, pertama dari 2021. Di sini tuh nilainya 8.000. Lalu naik lagi dari 2022 nilainya jadi 11.000. Nah, namun kuartal 4 kenapa nih belum? Ya iya, karena kan hitungannya dari Oktober, November, dan Desember. Sekarang kan belum selesai Desember, jadi nilainya tidak akan ada. Nah, seperti itu kurang lebih untuk bagian net income. Selanjutnya kita akan ke revenue ya. Kita akan kita clear dulu ya. Udah. Clear dulu. Selanjutnya adalah yang akan kita bahas adalah revenue. Sebelumnya, revenue itu apa sih? Revenue itu adalah jumlah uang yang dihasilkan perusahaan dari pelanggan untuk produk atau jasa yang dijualnya selama periode tertentu, dikurangi dengan retur dan potongan penjualan atau diskon penjualan. Nah, di sini sama aja ya kayak tadi ya. Ada period ya. Kita bisa hitung nih dari kuartal 1 berapa, kuartal 2 berapa, kuartal 3 dan kuartal 4 ya.
Untuk penjelasannya kurang lebih sama seperti, bukan kurang lebih ya, sama seperti tadi, sama seperti di net income. Bedanya kalau revenue ini adalah jumlah uang yang dihasilkan perusahaan dari pelanggan untuk produk atau jasa yang dijual selama periode tertentu gitu. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya adalah yang akan kita bahas adalah profitability. Nah, profitability ini adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari pendapatan dan biayanya. Di sini ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Gross profit margin itu adalah rasio yang mengukur presentasi laba kotor perusahaan dari pendapatan dalam satu kuartal. Sedangkan operating profit margin, jadi kalau misalnya tadi eh, gross profit margin ini nilainya sebesar 87,83%. Sedangkan operating profit margin ini adalah rasio yang mengukur persentase laba operasi perusahaan dari pendapatan dalam satu kuartal yang nilainya 55,84%. Lalu net profit adalah rasio yang mengukur persentase laba bersih perusahaan dari pendapatan dalam satu kuartal yang nilainya 45,14%. Oke. Selanjutnya adalah yang akan kita bahas adalah growth. Jadi growth ini adalah pertumbuhan ya artinya. Pertumbuhan yang dimaksud adalah ukuran peningkatan atau penurunan pendapatan laba atau aset perusahaan dari periode sebelumnya. Di sini ada revenue, quarter, years, years. Itu saya agak lupa singkatannya seperti apa. Mungkin YOY itu bisa dibacanya itu adalah years over years. Ya, jadi YOY itu years over years. Nah, revenue di bagian growth ini adalah rasio yang mengukur persentase perubahan pendapatan perusahaan dalam satu kuartal dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Di sini nilainya nih rasionya adalah 18,39%. Sedangkan gross profit, quarter years over year growth-nya ini itu adalah rasio yang mengukur persentase perubahan laba kotor perusahaan dalam suatu kuartal dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Nilainya sebesar 14,59%. Lalu ada net income. Rasio yang mengukur persentase perubahan laba bersih perusahaan dalam satu kuartal dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Nilainya adalah 12,15%. Oke, selanjutnya kita ke dividen ya. Dividen itu apa sih? Dividen itu adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk pengembalian modal ya. Jadi si perusahaan ini membagikan sebagian labanya kepada para pemegang sahamnya gitu sebagai bentuk pengembalian modal. Dividen ini dapat diukur dengan berbagai rasio yang nunjukin jumlah, frekuensi, konsistensi, dan kelayakan dividen yang dibayarkan perusahaan. Nah, beberapa rasio dari dividen yang umum digunakan adalah dividen yang pertama itu adalah jumlah uang yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham untuk setiap saham yang dimiliki dengan nilai 42,50. Lalu ada dividen dalam kurung TTM ya, adalah jumlah total dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham dalam 12 bulan terakhir dengan nilai 212,50. Lalu ada payout ratio, yaitu rasio yang mengukur persentase laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada dividen para pemegang saham dengan nilainya adalah sebesar 53,94%. Lalu ada dividen yield, yaitu rasio yang mengukur persentase pengembalian yang diperoleh pemegang saham dari dividen yang dibayarkan si perusahaan tersebut. Di sini nilainya adalah 2,43%. Nah, yang terakhir ada dividen plus dividen ex date ya. Di sini maksudnya adalah tanggal terakhir dari pemegang saham untuk memiliki hak atas dividen yang akan dibayarkan perusahaan. Di sini tanggal ini biasanya jatuh 2 hari kerja sebelum tanggal pencatatan dividen, yaitu tanggal di mana perusahaan mencatat siapa sih yang berhak menerima dividen. Di sini tanggalnya adalah 4 Desember 2023 ya, kemarin nih. Oke, segitu aja dari dividen. Selanjutnya adalah market rank ya.
Jadi market rank ini adalah peringkat yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan berbagai kriteria yang berkaitan dengan kinerja, valuasi, dan risiko perusahaan. Di sini yang pertama rasionya ada Piotrowski F-score, yaitu skor yang mengukur kualitas keuangan perusahaan berdasarkan 9 kriteria yang berkaitan dengan profit, leverage, likuiditas, dan efisiensi perusahaan. Lalu ada EPS rating di sini, peringkat yang mengukur kinerja laba bersaham perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Lalu ada relative strength rating, mengukur kinerja saham perusahaan dalam 12 bulan terakhir dibandingkan dengan semua saham lainnya. Lalu ada rank market cap ya, peringkat yang mengukur ukuran perusahaan berdasarkan nilai pasar sahamnya. Lalu ada rank current PE ratio TTM ya. Di sini adalah peringkat yang mengukur valuasi perusahaan berdasarkan rasio harga terhadap laba saat ini dalam 12 bulan terakhir. Lalu ada rank earning yield ya. Di sini yang maksudnya adalah peringkat yang mengukur valuasi perusahaan berdasarkan hasil laba saat ini dalam 12 bulan terakhir. Lalu ada rank PS ya. Di sini peringkat yang mengukur valuasi perusahaan berdasarkan rasio harga tetap perusahaan penjualan yang selama 12 bulan terakhir. Lalu ada rank P or B ya, di sini adalah peringkat yang mengukur valuasi perusahaan berdasarkan rasio harga terhadap nilai buku saat ini. Yang terakhir adalah rank near 52 weeks high ya. Adalah peringkat yang mengukur kinerja harga saham perusahaan dalam 52 minggu terakhir ya, seperti namanya, near 52 weeks high. Oke, kita hapus dulu anonetnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ada income statement, lalu ada balance sheet ya, lalu ada cash flow statement, lalu ada price performance ya. Seperti yang saya singgung di awal tadi, jadi istilah-istilah seperti income statement sampai dengan price performance ini adalah laporan keuangan yang memberikan informasi rinci terhadap pendapatan dan pengeluaran gitu. Terhadap pendapatan dan pengeluaran itu aset dan kewajiban, arus kas, kinerja harga saham perusahaan selama periode tertentu. Nah, kalau misalkan si income statement ini dia nunjukin kalau pendapatan dan biaya untuk menghitung laba bersih ya. Sedangkan kalau balance sheet ini mencantumkan aset ya, kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Sedangkan cash flow statement ini menguraikan arus kas operasional, investasi dan pendanaan dan juga price performance nih yang terakhir ya. Di sini ada price performance yang terakhir. Ini menggambarkan bagaimana harga saham telah berubah dalam waktu tertentu ya. Di sini maksud dari waktu tertentu tersebut adalah 1 week, 3 month, 1 week, 3 month, 1 month, 6 month, 1 year, 3 year, 4 year, 10 year ya, sampai 52 weeks low sama 52 weeks high ya. Di sini ada angka-angka yang mungkin banyak sekali jika dibahas, tapi itulah intinya yang saya sempat singgung di awal. Jadi di bagian kanan ini adalah laporan keuangan yang kasih info nih ke kita secara rinci juga tentang pendapatan juga dan pengeluaran juga, tentang aset-aset dan kewajiban arus kas, kinerja harga saham perusahaan selama periode tertentu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan dari rasio key state pada aplikasi bukan aplikasi ya, platform Stockbit ini. Semoga penjelasannya walaupun masih sulit dimengerti ya, semoga ini dapat memberikan gambaran ya mengenai rasio key state yang ada dalam platform Stockbit itu. Tadi rasio key state yang dianalisis adalah dari saham BBCA ya, saham BCA. Oke, semoga penjelasan saya bisa memberikan gambaran walaupun tidak terlalu detail dan tidak terlalu jelas ya. Maksudnya tidak bisa memberikan analogi yang lebih mudah ya. Semoga bisa memberikan gambaran tentang key state itu seperti apa sih, jadi cara kasar bacanya itu seperti apa. Oke.
Mungkin sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.